Kementerian PUPR menganggarkan 9,94 triliun untuk membangun infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Adapun sekitar 71,93% atau 7,15 triliun dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Assalamualaikum semuanya, salam kenal buat yang baru lihat video ini, dan salam satu aspal buat subscriber yang sudah setia mendukung channel ini. Bertemu lagi dengan saya di channel Sawah Deso, channel yang membahas mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di sini, semua konstruksi dibahas secara terbuka dan mendalam dengan kemasan yang ringan. Seperti yang kita ketahui saat ini, Kementerian PUPR sedang gentol-gentolnya melakukan pembangunan, bukan hanya pembangunan di Jawa dan Sumatera saja, melainkan di banyak daerah dan provinsi di Indonesia. Tidak luput, Papua pun sekarang masih dikebut pembangunan infrastruktur jalannya, supaya bisa mempersingkat dan mempermudah masyarakat Papua saat beraktivitas. Bagaimana rincian pembangunan jalan Trans Papua? Simak video ini. Sebelum tayangan ini berlanjut, ada baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan konstruksi Jalan Trans Papua atau JTP akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Upaya membuka keterisolasian wilayah dan peningkatan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda pun dinilai jadi kunci utama. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah terobosan dalam membangun Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, beliau akan membangun infrastruktur di sana lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Dari data yang ada, Kementerian PUPR menganggarkan 9,94 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Adapun sekitar 71,93% atau 7,15 triliun dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Secara rinci, Provinsi Papua mendapatkan anggaran senilai 4,49 triliun untuk jalan dan jembatan. Sedangkan Provinsi Papua Barat mendapatkan alokasi senilai 2,66 triliun. Sejauh ini, progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua telah mencapai 37,95%, sedangkan di Papua Barat telah mencapai 44,9%. Sampai saat ini, pemerintah telah membangun jalan Trans Papua sepanjang 3.446 km dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, yang belum teraspal 1.712 km, dan belum tembus 16 km. Dengan kata lain, sisanya akan segera ditembuskan untuk bisa saling terhubung. Konstruksi jalan Trans Papua pada tahun ini ditargetkan bertambah 259 km yang meliputi pembangunan jalan baru, pembukaan jalan, dan peningkatan struktur. Selain itu, Kementerian PUPR sedang menyelesaikan konstruksi jalan perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km. Hingga akhir semester 1 tahun 2021, jalan yang telah ditembus mencapai 931 km dengan kondisi teraspal sepanjang 756 km. Selain pembangunan jalan dan jembatan, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur di bidang sumber daya air senilai 1,27 triliun rupiah, bidang pemukiman sekitar 995,26 miliar rupiah, dan bidang perumahan sebesar 517,18 miliar rupiah.
Secara total, Provinsi Papua mendapat anggaran infrastruktur senilai 6,19 triliun, sedangkan Papua Barat sekitar 3,75 triliun. Pada paruh pertama 2021 ini, Kementerian PUPR telah menangani 179 sekolah dan keagamaan, 1 perguruan tinggi negeri, dan 8 sarana olahraga di Papua. Di samping itu, Kementerian juga telah menyelesaikan rehabilitasi pasar Wauma di Wamena pada 2020 dengan anggaran 2,1 miliar dan 403 unit ruko di Wamena pasca konflik sosial dengan anggaran 138,6 miliar. Itulah informasi hasil rincian pembangunan jalan Trans Papua dan infrastruktur lainnya. Ini semua untuk meratakan pembangunan di Indonesia. Supaya bisa menyeimbangkan perekonomian, tentunya juga akan mempermudah transportasi masyarakat Papua dan mempersingkat jarak waktu tempuh. Mungkin itu saja untuk saat ini. Jika ada kesalahan dalam saya berucap, mohon dimaafkan. Akhirnya, waktunya saya undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.